Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi kita hari ini kita lanjut materi bab selanjutnya, yaitu tentang limit fungsi aljabar. Limit fungsi aljabar ini dia. Nah, kalau di dalam limit itu simbolnya itu ini, limit X mendekati A, di mana A ini adalah nilai yang akan nanti dicari atau nilai yang akan dimasukkan ke dalam nilai limitnya. Limit X sama dengan A, Fx sama dengan L. Kemudian sifat-sifat limit fungsi aljabar ini ada. Yang pertama, limit X mendekati C. C ini adalah konstanta atau nilai yang yang diminta dari soal. K ini konstanta, misalnya nilainya 2, berarti nilainya itu adalah tetap 2. Kemudian sifat yang kedua, limit X mendekati C, X, dimana langsung dia nilai C nya ini diubah langsung ke nilai X yang ini sama dengan, maka secara otomatis nilainya itu adalah nilai limit yang di sini, C. Kemudian limit X sama mendekati C, bacanya limit X mendekati C ya, jangan limit X tanda panah C. Limit X mendekati C, K, Fx sama dengan K, limit X mendekati C, Fx. Beginilah selanjutnya. Nah, kalau dia ada dua fungsi, maka dia dipisahkan, limit X mendekati C, Fx tambah limit X mendekati C, Gx, dipecahkan dia. Inilah dia, nanti bisa kalian baca sifat-sifatnya. Kemudian cara menentukan limit fungsi aljabar itu ada dua. Yang pertama, cara substitusi. Yang kedua, nanti dia ada cara pemfaktoran. Nah, bagaimana membedakannya? Bagaimana cara membedakannya, dia pakai cara substitusi atau cara pemfaktoran? Nah, caranya itu, jika kalian nanti di cara substitusi kalian dapat hasilnya itu 0/0, nah ini tidak boleh. Berarti ini kalian harus mencarinya pakai cara pemfaktoran, cara yang lain, nggak boleh pakai cara substitusi. Ini biasanya dia kalau soal itu dalam bentuk pembagian seperti ini. Jika hasilnya itu 0, maka ini tidak boleh, maka pakai cara yang pemfaktoran, nggak boleh pakai cara substitusi. Namun kalau dia memiliki nilai, salah satu yang atasnya ini memiliki nilai, itu baru boleh pakai cara substitusi. Oke. Yang penting nilai yang di bawahnya ini tidak boleh 0. Kalau yang di bawahnya ini 0, berarti itu tidak boleh pakai substitusi. Nah, ini yang pertama, cara substitusi. Tentukan nilai limit fungsi aljabar dari limit X mendekati 1, 3X dikurang 1. Kedua, limit X mendekati 2, 2X kuadrat tambah 5. 3, limit X mendekati minus 2, X kuadrat dikurang 3X tambah 2. Limit X mendekati 1, 1 dikurang X tambah 1. Ya. Bagaimana penyelesaiannya? Nih, limit X mendekati 1, 3X dikurang 1. Nah, kalau seperti ini tinggal masukkan aja nilai limitnya ke nilai X. X ganti dengan nilai limit yang diminta. Kalau di sini nilainya 1, maka gantilah X ini 1. Kalau dia 2, ganti 2. Tergantung apa yang diminta di sini. Berarti 3 kali 1 dikurang 1 sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2. Inilah dia. Ini kalau cara substitusi. Kedua, limit X mendekati 2. Langsung juga sama. 2 nilai X diganti dengan nilai limit. 2 pangkat 2 ditambah 5 sama dengan 2. 2 pangkat 2, 4 tambah 5 sama dengan 8 tambah 5 sama dengan 13. Nah, inilah dia hasilnya. Untuk nomor 3 dan nomor 4 silahkan kalian cari sendiri, silahkan kalian lengkapi di sini, cari sendiri. Kemudian yang kedua, cara pemfaktoran. Nah, ingat ya, AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0. Contoh, tentukan nilai limit fungsi aljabar berikut. Limit X mendekati 2, X kuadrat dikurang 4 per X kurang 2. Nih,
yang X kuadrat dikurang 4 ini sama artinya dia X kuadrat ditambah 0 dikurang 4. Artinya di sini kan dia ada, yang ininya berarti dia 0 karena makanya dia tidak tertulis di sini. Karena 0 maka dia tidak tertulis di sini. Ini sama dengan 0. Bx-nya 0. Oke, jawab. Limit X mendekati 2 X kuadrat dikurang 4 per X dikurang 2. Makanya yang pertama, limit X mendekati 2 X kuadrat dikurang 4 per X kurang 2. Nah, limit X mendekati 2. Yang di atas, nih, yang di atas ini kita faktorkan. Ingat ya, ini cara pemfaktoran. AX kuadrat tambah BX tambah C. Artinya di sini dia ditambah, hasil yang ditambah ini. Jika dikalikan dia jika dikali dia menghasilkan nilai C, jika dijumlahkan dia menghasilkan nilai B. Oke. X berapa kali berapa dia yang hasilnya 4, itu kan ada 4 kali 1, 2 kali 1, 2 kali 2, 1 kali 4. Nah, dari 4 kali 1 dan 2 kali 2 itu mana yang kemungkinan jika dijumlahkan atau dikurangkan dia hasilnya 0. Nah, kita kan mau cari ini yang dijumlahkan ini 0. Makanya kita ambillah yang 2 sama 2. Nah, untuk jumlahnya tambah dan kurang. Kenapa tambah dan kurang? Ini positif 2 dikurang 2 hasilnya kan 0. Positif kali negatif, 2 kali 2 4. Itulah dia. Kemudian X dikurang 2. Nah, kalau cara pemfaktoran ini, ambil dia yang salah satu sama dengan yang di bawah. Jadi kita bisa menyederhanakannya. Nih, ini seperti ini. Ini bisa kita sederhanakan. Habiskan. Nih. Ini bisa kita sederhanakan, kita hilangkan. Hasilnya kan 1, tinggallah dia limit X mendekati 2 X tambah 2. Nah, kalau udah tinggal seperti ini, kan tinggal substitusikan. Masukkanlah nilai 2-nya ini, ganti dengan X. Berarti 2 ditambah 2 sama dengan 4. Nah, sampai sini paham ya? Mudah-mudahan paham. Jika tidak paham, tanyakan ke saya. Untuk nomor 2, silakan dikerjakan sendiri, dijawab sendiri. Jika ada pertanyaan atau masih kurang jelas, silakan tanyakan langsung ke saya melalui chat pribadi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.